Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari ini. Memulai kehidupan hari ini, seperti biasanya Bapak Ibu kita awali dengan sapaan firman Tuhan dan doa. Firman Tuhan pagi ini, Kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bisa saudara, ini firman Tuhan yang kita refleksikan mengawali kehidupan kita pagi ini. Tetap di dalam Dia, berakar dan bertumbuh serta berbuah. Bisa saudara, dalam nasihat Rasul Paulus ke jemaat Kolose yang kita baca saat ini, dimulai dengan pernyataan atau penegasan, kamu telah menerima Kristus Yesus. Artinya apa? Kita sudah menerima karya dan penebusan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu bisa saudara, supaya kita terus-menerus mengalami perubahan dan pertumbuhan, maka Rasul Paulus memberikan 4 hal yang akan terus menjadi bagian dari perjuangan iman kita sehari-hari. Bahwa kalau kita sudah ada di dalam Yesus Kristus, sudah menerima Yesus Kristus, maka yang pertama, hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya, kita tetap di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Jangan pindah-pindah. Sebagai ilustrasinya adalah tanaman yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam ayat ini. Andaikan Bapak Saudara menanam pohon ataupun bunga, kalau setiap hari selalu dipindah dari tempat ke tempat yang lain, kapan tumbuhnya? Demikian juga dengan iman kita. Karena itu, belajarlah menjadi anggota jemaat yang berakar, bertumbuh, hidup dalam persekutuan. Sebab menjadi anggota jemaat itu sangat penting. Gereja di mana kita adalah tudung, naungan yang menjadi identitas kita hidup di dunia ini. Karena itu, tetap di dalam Yesus Kristus melalui hidup persekutuan dan pengajaran jemaat. Lalu hendaklah yang kedua, yang harus kita perhatikan dalam kehidupan iman adalah hendaklah berakar dan dibangun di dalam Dia. Berakar dan dibangun di dalam Dia. Jika kita perhatikan, hendaklah yang pertama tadi, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, maka akan memungkinkan kita berakar dan dibangun di dalam Dia. Artinya bila kita tetap di dalam Yesus Kristus, tekun dalam jemaat, melalui doa firman, maka pohon kehidupan iman kita akan berakar, perlahan tapi pasti tumbuh. Karena itu jadi orang Kristen harus menggambarkan pertumbuhan di dalam hidup yang 2 arah. Pertumbuhan ke bawah, yaitu akar iman kita semakin jauh dan mencengkram ke dalam tanah. Tetapi juga pertumbuhan ke atas yang kelihatan, yaitu aktivitas, kegiatan dan pelayanan pengabdian kita sehari-hari. Bapak saudara, coba bayangkan, jika pohon yang tumbuh akarnya semakin dalam menghujam ke tanah, tetapi juga semakin lama, semakin rimbun, bahkan semakin menghasilkan buah. Tetapi jika hanya satu arah, maka pertumbuhan pohon itu akan abnormal. Demikian juga dengan pertumbuhan iman kita. Bahwa ibarat pohon itu rimbun di atas tetapi akar pendek. Akibatnya apa? Mudah tumbang ketika diterpa angin. Ini juga menggambarkan hidup orang Kristen yang tidak seimbang. Ada banyak orang yang Kristen kelihatan aktif, giat, rajin, tetapi motivasi imannya dangkal. Sehingga ketika datang kesulitan, ketika ada tantangan,
ada cercaan, ada celaan, dengarkan dengan sendirinya dia mundur dan bahkan tumbang seperti pohon yang akarnya tidak menghujam ke dalam tanah. Tetapi sebaliknya, kalau akar yang semakin kuat menghujam tanah, tetapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan ke atas, maka dia akan ibarat seperti bonsai. Akar besar, batang besar, daun tidak ada, bahkan buah tidak ada. Kadang-kadang orang Kristen seperti ini, sudah lama menjadi Kristen, tetapi ia tidak mengalami pertumbuhan. Tidak ada kemajuan, tidak ada pengabdian, tidak ada kesetiaan. Hanya begitu-begitu saja. Sejak sekolah minggu sampai tuanya, cuma begitu-begitu. Karena itu saudara jemaat Tuhan, perlu ada pertumbuhan, seimbang, akar ke dalam tanah, akar iman kita ke dalam Kristus. Lu akan melahirkan pertumbuhan ke arah dia yang dilihat dinikmati orang lain. Hendaklah yang ketiga, dan nasihat Paulus adalah, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Ini dampak dari kedua proses yang kita jalani sebelumnya. Tetap di dalam dia, berakar dan dibangun di dalam dia, maka akan memungkinkan kita tetap bertambah teguh dalam iman. Ini yang ketiga. Tetap teguh, bertambah teguh. Artinya apapun yang terjadi, jika akar hidup iman kita mengakar di dalam Kristus Yesus dan Kristus di dalam kita, maka kita tidak akan mudah goyah. Karena akar iman kita semakin kuat ke dalam Kristus, dan pertumbuhan ke atas juga semakin kuat. Karena itu kalau kita menghubungkan ketiga hendaklah ini, hendaklah yang pertama, kedua, dan ketiga sudah tercapai, maka yang terakhir, hendaklah yang keempat adalah menghasilkan buah. Bahwa ketika kita semakin kuat teguh, semakin bertambah besar, maka pada akhirnya kita akan bersyukur. Artinya bersyukur ini menjadi bukti bahwa pohon kehidupan iman kita berbuah. Lalu ketika bersyukur, buahnya lewat kemana? Buah hidup iman kita akan nampak melalui panca indera kita, melalui tangan, mulut, kaki, telinga. Ketika kita mampu berkarya dan bertindak, memberi perhatian, bahkan membangun kehidupan iman bersama, disitulah nilai sebuah persekutuan di dalam Kristus yang tumbuh, yang tetap, yang teguh, dan yang menghasilkan buah. Selamat menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengajarkan bagi kami untuk tetap di dalam Yesus Kristus yang telah kami terima. Bertambah teguh di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan lebih lagi, hendaklah bersyukur di dalam Dia. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu memeteraikan firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu kami menjalani hidup ini semakin teguh, semakin berakar di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Bapa, sepanjang hari ini pelihara lindungi seluruh jemaat, beraktivitas di rumah, di kantor, di tempat-tempat kerja, usaha-usaha yang digeluti. Kiranya dengan kekuatan, kesehatan yang baik, semangat yang Tuhan beri, jemaat-Mu berhasil hari ini. Jauhkan dari segala gangguan, mara bahaya, sakit penyakit, godaan, cobaan. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus menjaga dan melindungi, menghindarkan jemaat, baik orang tua, pemuda-pemudi, bahkan anak-anak kami, dari segala hal yang akan menimpa kehidupannya hari ini. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam perjuangan. Jemaat-Mu yang bergumul karena duka cita, rumpun keluarga besar almarhum Dorce Datu, keluarga besar Bapak Thomas Salu, masih membutuhkan topangan dan penghiburan. Tuhan memberkati. Jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan lawan, pulihkan sesuai dengan kuasa. Terpuji Engkau ya Tuhan, ke dalam tangan kami serahkan hidup ini. Kiranya kasih karunia damai sejahtera-Mu hadir dan tercurah dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu hari ini dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.